Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas berkah dan nikmat Allah SWT kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Ya, di Senin pagi, semoga pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak siaran kami dalam keadaan semangat, berbahagia dan tentunya sehat walafiat. Ya, di program Padamu Ayah Bunda hari ini bersama saya Azalia Latifah, kita akan membahas tema seputar kebersihan. Bagaimana orang tua bisa mendidik putra-putrinya untuk menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan sebagai bagian dari bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Tentunya kami juga mempersilahkan Anda pemirsa dan pendengar untuk bisa bertanya. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, tema kita hari ini mendidik anak menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah. Bagaimana sih kebersihan bisa menjadi bagian dari ibadah kita, terutama nih kita sebagai anak dan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Kita akan membahasnya bersama Ibu Sri Handayani SH dari Kementerian MTA Pusat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa kembali belajar bersama Bu Handa hari ini, tentunya di Padamu Ayah Bunda. Masya Allah. Ibu tadi perjalanan ke sini lancar nih? Alhamdulillah lancar. Sudah lama sekali tidak live bersama Bu Handa. Ini kita juga berharap Bu Handa sehat selalu dan bisa menginspirasi nih para ayah bunda dan tentunya kita sebagai anak nanti agar bagaimana bisa berbakti kepada orang tua. Ya, Bu Handa, tema kita hari ini membahas mengenai kebersihan. Ya, kebersihan tuh sebagai orang tua tentunya ini tidak bisa diberikan kepada anak satu kali, dua kali, tapi tentunya harus bertahap dan berjalan dengan continue gitu. Istiqomah gitu ya, Mbak. Betul sekali, Masya Allah. Nah, tapi kita sebaliknya, Bu, bagaimana sih sebagai anak kita menjadikan kebersihan ini sebagai salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita? Silahkan untuk mukadimahnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program acara Padamu Ayah Bunda. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, tentu kita sebagai orang tua ini mengharapkan dan mendambakan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu dengan itu kita akan berusaha dan ikhtiar semaksimal dengan sekuat tenaga kita agar anak kita menjadi apa yang kita inginkan tersebut. Maka kita berikhtiar dengan mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana tentang sholat, bagaimana tentang mengaji, bagaimana tentang berbakti kepada orang tua, kemudian bagaimana tentang menghafal Al-Quran, seperti itu. Dan itu kita lakukan dengan sekuat tenaga. Namun kadang kita terlupa atau kadang bahkan kita lupa atau menganggap sepele ada hal yang paling mendasar dan itu sangat krusial gitu, Mbak Latifah. Jadi tentang yang namanya menjaga kebersihan, ya. Sebagaimana
bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita itu harus menjaga kebersihan kita, dan ini adalah kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan kepada anak-anak kita itu kan semenjak kecil gitu nggih. Karena ini kita mengajarkan tentang pondasi nggih. Pertama ketika kita itu mengajarkan sholat, maka sebelumnya anak kita itu kan harus suci dan bersih juru. Maka kita harus mengajarkan hal-hal tersebut. Namun pada saat ini sering kita mendengar keluhan orang tua nggih. Mereka mengatakan kepada teman-temannya, kadang ketika di dalam perkumpulan atau dia sendiri mengeluhkan, kenapa ya anak saya ini sudah saya didik namun kok kamar di rumahnya tetap berantakan. Kalau bahasanya kapal pecah atau seperti sarang burung begitu nggih. Tidak rapi begitu. Kemudian juga baju-baju berserakan, makan tidak dicuci nggih, tidak dikira dicuci. Gitu, botol-botol berserakan seperti itu, buku juga tidak ditata dengan rapi seperti itu. Nah, kita sebagai orang tua kembali, kenapa anak-anak kita mengeluh seperti ini? Mungkin kita pas kecil lupa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang menjaga kebersihan tersebut. Maka padahal di dalam Islam kebersihan itu jauh lebih penting daripada kita itu mungkin kepada anak kita mengatakan ketika kita itu bersih-bersih rumah, ruang tamu agar kita malu nanti sama orang seperti itu. Kadang juga kita agar rapi, agar kita itu sehat. Namun jauh dari itu semua, bahwa kita menjaga kebersihan itu di dunia ini kita berinvestasi, Mbak. Ya, dengan adanya kita bersih itu kan badan kita akan menjadi sehat, kemudian juga rapi, kemudian akan disenangi orang seperti itu. Namun tidak hanya di dunia saja investasi kita itu, besok juga di akhirat begitu guys. Jadi dengan kita menjaga kebersihan, kita itu menjalankan ibadah. Nah, gitu. Dan itu bisa kita lakukan dari hal yang kecil-kecil setiap hari. Sebagaimana contoh Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang itu bahwa menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah bagian dari keimanan yang paling rendah, dan yang tertinggi itu la ilaha illallah. Berarti itu kan bentuk iman kita. Itu aja hanya gangguan kecil di jalan. Kemudian juga Rasulullah bersabda bahwa ketika kita menghilangkan duri di jalan atau di tulang di jalan, itu adalah sedekah. Jadi hal-hal yang seperti itu, duri saja, duri yang sekecil itu aja sedekah. Apalagi kalau kita bisa menyingkirkan botol yang ada di jalan, kemudian ada sampah, bungkusan ada di jalan, kita singkirkan, kan kita bisa setiap hari bersedekah. Nah, apalagi kalau gitu kita lakukan di rumah, tentu orang tua kita kan akan bahagia sekali, Mbak. Jadi ketika kita itu kok di rumah, dicuci piringnya, botol-botol dibuang, dibersihkan seperti itu agar rumah kita itu sehat. Ketika sehat itu tidak ada nyamuk, demam berdarah seperti itu. Nah, itu betapa banyak pahala yang kita dapatkan. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bareng bersama-sama bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjaga kebersihan itu sebagai bagian dari ibadah gitu. Sebagai bagian dari jadi diri kita sebagai seorang muslim, seperti itu ya Mbak Yang. Masya Allah. Iya, seperti itu Mbak Anu Latifah. Adapun bagaimana kita mendidik tersebut, yang pertama adalah kita sebagai orang tua itu kita menjadi role modeling ya Mbak. Jadi kita itu menjadi role model bagi anak kita. Ketika kita menyuruh anak-anak kita membuang botol yang atau bungkus nasi atau bungkus permen begitu, ketika kita menyuruh seharusnya
kita menjadi orang yang pertama kali kita melakukan, sehingga anak-anak kita itu tahu, oh ternyata ibu saya, bapak saya, kakak saya ketika dia masih kecil begitu nggih. Oh kalau membuang sampah itu di tempatnya begitu. Tidak hanya menyuruh ya. Iya, tidak hanya menyuruh, sehingga anak-anak kita loh, lah ibu aja bajunya ditaruh di ruang tamu kayak gitu. Mereka tidak seperti itu. Ketika kita sebagai orang tua ini menjadi role model seperti itu, Mbak Latifah. Baik. Yang pertama tentunya harus menjadi role model ya caranya. Tentunya kalau kita sudah melakukan misal membuang sampah di tempatnya, kemudian anak kita melihat nih secara tidak langsung bisa juga meniru kebiasaan baik kita. Baik. Tentunya ada cara-cara yang lain. Yang kedua kita ini kaitkan dengan ibadah gitu ya. Jadi ketika kita anak-anak kita kecil gitu ya, mungkin ketika dia mau berwudu begitu kita bisa sampaikan. Nah kita ketika mau sholat itu kita harus suci dan bersih, kita harus berwudu. Maka kita ajarkan sebelum wudu itu membaca doa, setelah wudu membaca doa, kemudian kita ajarkan istinja kalau bahasa sekarang nggih. Toilet training itu bagaimana dia ke kamar mandi. Jadi kalau dia itu pipis itu tidak sembarangan di mana-mana begitu nggih. Kemudian juga kita ajarkan bagaimana kita berdoa sebelum ke kamar mandi, kemudian setelah ke kamar mandi seperti itu. Nah, ketika hal-hal yang kecil ini kita tanamkan kepada anak-anak kita dari kecil, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika akan menjadi kebiasaan, setelah besar pun akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau ke kamar mandi, kalau pipis itu harus bagaimana dia harus berdoa. Jadi ketika umpama di tengah jalan, bagaimana kalau terasa kencing seperti itu kan kita ajarkan, tidak udah pipisannya di itu seberang jalan ya gitu. Jangan sampai seperti itu, kan itu nanti jadi najis dan seperti itu. Nah, dari hal-hal yang kecil ini ketika dia besar, maka tugas kita sebagai orang tua ini tetap mengingatkan. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita yang mulai dewasa, remaja begitu. Bagaimana ketika dia itu di rumah. Nah, ketika dulu kecil sudah diajari kalau kamar mandi, kalau ke wudu, kalau pas wudu gitu, maka ketika dia sudah besar itu diajarkan, mungkin dikasih tanggung jawab tentang membersihkan kamarnya. Mungkin pertama kali kita sebagai orang tua, aduh kamar kok berantakan seperti ini, kayak gitu, ada piring, ada gelas gitu, ada botol, ada baju, jadi satu gitu. Nah, kita sebagai orang tua mungkin pertama kita lakukan adalah kita bersihkan, kita rapikan, kemudian kita kasih tahu kepada anak kita bahwa ketika kamu ini membersihkan kamarmu, ini adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana tadi ketika dia sudah kecil kan diajarkan menyingkirkan diri aja. Nah, ini yang sebesar ini kamu punya tanggung jawab, maka lakukanlah. Kadang pertama ya belum bisa gitu, belum terbiasa karena mungkin mengajarinya ketika dulu pas kecil aku juga biasa saja naruh apa-apa juga ini. Nah, ketika kita sudah besar, dewasa dan ini kita belum terbiasa waktu kecilnya itu, maka kita sebagai orang tua ya harus sabar itu tadi. Pertama mungkin kita bereskan dulu. Nah, besok apa yang kamu lakukan ini dengan itu nanti kan berubah mungkin bajunya dulu. Nah, biasanya kalau baju sudah disetrika di depan pintu ya di situ terus, maka kita ajarkan, ayo ditaruh di ini tempatnya kemarin ini di sini seperti itu. Jadi ketika dia sudah dewasa dan itu akan berguna sekali ketika mereka berumah tangga. Jadi ketika anak-anak kita ini berumah tangga, dia akan sudah terbiasa dengan kebersihan. Itu nanti akan ditularkan kepada cucu kita. Maka marilah kita sebagai orang tua menjadi role model dan belajar sekalian. Mungkin kalau saat ini kita itu belum bisa tentang bersih-bersih gitu, belum bisa, maka
mulai sekarang belajar dan kita menjadi role model bagi anak-anak kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil dan kita jadikan rumah kita ini madrasah untuk anak-anak kita belajar untuk menjaga kebersihan. Sehingga di dalam keseharian kita ini ada ibadah yang kita itu tidak kerasa gitu ya. Ternyata kita akan mendapatkan di dunia ini. Saya ketika dewasa dan mungkin ikut orang itu anak kita itu kan orang yang diikuti senang. Kemudian di lingkungan di mana dia itu umpama di tempat-tempat umum gitu ketika dia umpama kajian di tempat yang banyak orang atau di rapat-rapat, dia akan menjadi role model bagi yang lain. Ketika itu dia akan mendakwahkan bahwa agama Islam ini indah, agama ini bersih, cinta kebersihan. Allah itu suka kepada yang indah. Maka supaya kita dicintai Allah, maka kita melakukan ini bersih-bersih, kebersihan seperti itu, Mbak Latifah. Masya Allah. Jadi bisa dipahami bahwa kebersihan adalah tanggung jawab. Tentunya setelah kita dewasa, kebersihan itu menjadi tanggung jawab kita, terutama saat kita berada di luar, terutama sih saat bermajelis ya. Saat bermajelis tentunya keberkahan ilmu yang ada di majelis itu akan semakin kita dapatkan apabila kita juga sama-sama merawat majelis, menjaga majelis. Tentunya ilmu yang kita dapatkan semakin berkah. Masya Allah. Ya baik, tadi cara mendidik anak tadi sudah disampaikan, yakni menjadi role model bagi anak dan mengaitkan dengan ibadah. Tentunya tadi juga disampaikan bahwa kebersihan ini sebagai investasi dunia dan akhirat. Investasi dunia, kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita suka kebersihan, hati kita menjadi ayem gitu ya Bu ya. Menjadi saat memandang rumah kita tuh nyaman rasanya. Dan investasi akhirat apabila kita mengajarkan anak kita mendidik ibadah. Mohon maaf, kebersihan itu dilakukan atas dasar nanti tujuannya kepada Allah gitu ya. Baik. Selain dua tadi, adakah cara lain Ibu? Yang ketiga adalah dengan pembiasaan. Jadi kita biasakan dari hal-hal yang kecil. Jadi ketika kita ingin sesuatu yang besar, maka dimulai dari hal-hal yang kecil. Demikian juga ketika kita ingin berdakwah, kita ingin menyebarkan, menjaga kebersihan ini, maka dimulai dari diri kita, dimulai dari hal yang kecil-kecil. Jadi ketika kita makan, itu ada bungkusnya, maka kita taruh, kita buang di tempat sampah. Jangan mungkin ketika kok ada tiker ya, maka saya masukkan ke dalam tiker atau ke dalam karpet ya, gitu. Jangan ya. Jadi ini kita bawa, oh tadi saya makan itu kan pakai bawa plastik dari rumah, maka sampahnya akan saya taruh di plastik tadi, akan saya bawa. Nanti kalau ada tempat sampah maka akan saya taruh. Mungkin dari hal yang seperti itu. Nah, ketika kita itu masih menjadi ibu-ibu muda, itu kan akan dilihat oleh anak-anak kita yang kecil-kecil tadi. Maka fungsi kita tadi sebagaimana tadi, sebagai role model bagi anak-anak kita. Jadi ketika ini anak kita akan melihat, oh ibu saya tadi ketika mama di tempat umum, di kajian atau di rapat, dia itu membawa sampah dan sampah itu dimasukkan ke plastik tempat tadi makanan itu berada, seperti itu. Kemudian juga mungkin pembiasaan kita kalau yang dari kecil-kecil itu tadi kan ini tentang bagaimana agar dia itu sholat gitu ketika sholat itu bagaimana wudunya yang benar. Nah, ketika itu sudah kita biasakan, kemudian juga ketika dia mau ke masjid atau menghadap Allah itu dengan pakaian yang bersih. Nah, itu kita biasakan dari hal yang kecil-kecil seperti itu. Jadi di rumah seperti itu, kemudian tempat kita sholat untuk menghadap Allah itu juga harus yang tempat yang bersih. Kemudian bagaimana kita itu kamar mandi itu bagaimana ketika kita berwudu, ketika kita ke kamar mandi, kita BAB atau BAK seperti itu,
bersih gitu nih. Jadi ketika keluar dari kamar mandi itu kamar mandinya itu tidak bau pesing, tidak bau ini BAB seperti itu. Nah itu kadang kita terlupa. Jadi ketika ego kita itu apa namanya yang lebih dulu mengatakan gitu ya, jadi apa namanya kita ke kamar mandi udah kamar mandinya bersih, dah nanti biar ini pokoknya saya ke kamar mandi terus tidak dibersihkan ditinggal, nanti kan yang belakangan biar yang bersihkan. Seringnya kita seperti itu, atau kita jijik kalau di kamar mandi terus pokoknya langsung tak taruh situ, saya segera apa kotoran-kotoran ditaruh situ, kita segera keluar. Nah seperti itu kita di rumah kita mulai dengan bersihnya kamar mandi, dan kita bisa melihat kadang kebersihan itu dilihat dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, insya Allah nanti di rumahnya akan bersih. Seperti itu. Jadi dari hal-hal yang kecil, dari kamar mandi, kemudian menaruh barang pada tempatnya. Nah seperti itu, ketika kita di rumah sudah diajarkan seperti itu dan itu sudah menjadi kebiasaan, itu nanti di mana-mana kan seperti itu. Nah apalagi tadi ketika kita mungkin ke majelis ngaji bareng dengan anak kita, kok bawa plastik untuk apa? Untuk tempat sendal seperti itu. Nanti anak kita juga ini kalau besar, oh iya ibu dulu saya kebiasaan ibu saya itu kalau ngaji itu bawa plastik untuk tempat apa? Untuk sendal, untuk sampah seperti itu. Jadi dia itu bukan beban. Menjaga kebersihan itu bukan beban, bukan takut nah nanti saya dimarahi sama yang piket. Yang piket baik-baik ya. Itu atau nanti saya takut nanti kalau apa namanya saya di rumah ini kok tidak berantakan, saya dimarahi oleh ibu bapak saya. Bukan tapi kesadaran bahwa saya melakukan ini karena Allah. Nah ketika itu semua dilakukan akan berimbas kepada ibadah-ibadah yang lain kan Mbak. Jadi apa namanya sholatnya jelas bersih, suci, kemudian kita juga menyenangkan orang tua. Nah, ketika orang tua senang, doanya kan ini diijabah. Nah, gitu kan banyak nanti melebar kemana-mana ya ibadahnya. Masya Allah. Jadi kita mengajarkan kebersihan itu dampaknya bisa kemana-mana. Bahkan dari segi ibadah pun Allah juga melihat, Allah menyukai kesucian, kebersihan. Tentunya hal itu akan mengantarkan kita, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga menyenangkan orang tua. Salah satu yang penting itu menyenangkan orang tua. Kan orang tua kita tidak sedih gitu. Duh tiap hari kok bersih ke kamar seperti ini bolak-balik gitu. Jangan sampai di kehidupan dewasa kita nanti malah orang tua kita sedih gitu ya Bu. Apalagi kalau lihat rumahnya kotor ya segera disapu, dipet seperti itu kan orang tua senang sekali. Menyenangkan hati orang tua tentunya. Karena mereka orang tua juga merasa oh ternyata saya mendidik anak saya ini berhasil, alhamdulillah. Begitu. Iya, baik Bu Handa, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita tentunya di segmen kedua. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami akan membahas lagi lebih dalam bagaimana mendidik anak menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Padamu Ayah Bunda. Kita akan melanjutkan perbincangan kita, yakni mendidik anak menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah bersama Ibu Sri Handayani Esa dari Kementerian MTA Pusat. Tentunya kami juga mempersilahkan Anda untuk bertanya ataupun berkonsultasi nih, bagaimana orang tua dapat mendidik anak. Anda bisa menghubungi melalui telepon di 0271 679 3000
Ibu ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, baik Bu Handa, kita melanjutkan kembali perbincangan kita sebelumnya, mendidik anak menjaga kebersihan sebagai bagian dari ibadah. Tadi sudah disampaikan bagaimana orang tua mendidik buah hati agar mencintai kebersihan, agar terbiasa berperilaku bersih. Tadi juga disampaikan bahwa kebersihan ini sebagai pondasi dalam kehidupan kita, dan kebersihan ini sebagai investasi dunia akhirat. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa sebagai orang tua ya, mendidik anak. Nah, ini saatnya kita sebagai anak tentunya ingin mewujudkan nih apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita. Nah, apakah kebersihan ini bisa menjadi salah satu cara anak berbakti kepada orang tua? Silakan Bu Handa. Ya, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Ya, jadi ketika kita menjaga kebersihan, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk kita bakti kepada orang tua kita. Ketika kita membantu orang tua kita menjaga kebersihan di rumah, kemudian ketika orang tua kita itu lagi sibuk, kemudian kita membantu mencuci piring, kemudian juga ketika orang tua kita itu lagi sakit, kita bersihkan rumah-rumah kita, halaman kita menjadi bersih, itu kan orang tua akan bahagia sekali. Jadi ketika itu orang tua kita akan merasa, oh ya, apa yang saya ajarkan dahulu ternyata anak-anak saya bisa melakukan hal tersebut, dan itu akan membahagiakan orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita itu bahagia, tentunya kan kita akan mendapatkan kebaikan. Kita akan berkah hidup kita, orang tua kita akan bahagia, dan itu menyenangkan hati orang tua itu kan ibadah. Seperti itu Mbak Latifa. Jadi kita bisa untuk menyenangkan hati orang tua kita itu dengan membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Mungkin dimulai dari ketika kita itu anak, ketika kita sudah remaja begitu nggih. Itu maka kita lakukan dari hal yang terkecil, dari kotak terkecil nggih, segi 4 kita itu ya di dalam kamar kita. Nah, bagaimana kita mulai dari pertama, mungkin dalam sebulan ini bagaimana saya itu supaya baju-baju itu tidak berserakan, tidak menumpuk, tidak menjadi sarang nyamuk di dalam rumah, seperti itu. Mungkin pertama, pokoknya mencuci setiap hari. Kemudian nanti kita sudah dicuci, apakah di jemuran, kalau kena hujan, nah itu kan apakah kita juga sudah punya nanti kalau hujan saya ambil, kemudian kita lipat atau kita setrika, seperti itu. Dari hal yang seperti ini mungkin baru satu ini saya baru bisa melakukan satu hal ini. Kemudian itu kalau setiap hari kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu nanti baju-baju sudah tidak itu lagi menumpuk, berantakan, seperti itu. Ya, kemudian mungkin meja kita, mungkin kita ini sebagai anak pelajar. Nah, bagaimana kalau kemarin-kemarin ini sebelum saya dewasa, saya kecil, saya sudah diajarkan di sekolah juga orang tua saya, buku itu harus tertata rapi. Nah, ketika saya remaja, ini kesibukan saya banyak, ke sekolah, nanti pulang sore, seperti itu. Bagaimana ya supaya bisa tetap rapi? Kalau dulu mungkin ibu saya masih masuk ke kamar saya untuk membersihkan, menata, seperti itu. Nah, sekarang saya sudah dewasa, gantian saya yang punya andil untuk membersihkan ini. Jadi ditata bukunya yang rapi, kemudian mungkin nanti dihiasi dengan hiasan-hiasan yang membuat kita nyaman, seperti itu. Kemudian itu juga berlangsung mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu nanti kalau 6 bulan kan sudah kita mencari
ada kebiasaan dua yang bagus itu nggih. Kemudian lanjut ke tempat tidur seperti itu ya. Biasanya saya itu kalau berangkat ke sekolah atau bekerja gitu nggih, itu kan keburu-buru dengan waktu. Nah, bagaimana ya saya menyisihkan waktu saya agar ketika saya keluar dari rumah ini tempat tidur saya ini rapi, bersih. Jadi nanti ketika saya pulang ini bersih kembali. Nah, itu pun juga perlu waktu gitu nih. Semua itu makanya dimulai dari hal yang kecil-kecil. Ketika kita lakukan sudah menjadi kebiasaan, ini nanti akan menjadi suatu yang besar. Jadi tadi yang mungkin pertama berantakan semua, dari bajunya mulai tertata rapi, bukunya tertata rapi, kasurnya, tempat tidurnya tertata rapi. Nah, itu nanti masih kok kamar mandi saya kok kotor seperti ini ya kan. Ini nanti licin juga, kalau juga mengganggu bisa membuat saya terjatuh, terpleset, atau ibu saya, bapak saya nanti kalau kesini tidak terpleset ya, itu maka kita bersihkan. Nah, itu juga perlu waktu. Nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. Bersih itu indah, itu akan kerasa sekali. Namun ketika kita tidak mulai, kemudian kita abai gitu nggih, apalagi kalau orang tua kita juga ketika dia juga sudah mulai bosen gitu nggih, memberi nasihat, sudah dinasehati bolak-balik kok nggak berubah-berubah, akhirnya dibiarkan, begitu kan akan menjadi kebiasaan yang tidak baik. Kemudian juga membuat hati orang tua yang kesal. Tapi ketika kita mulai remaja, dewasa gitu, kita mulai dari hal yang kecil ini, ketika kamar sudah bersih, rapi, ketika saya masuk kamar juga bersih, ini kan akan nanti melebar, mungkin tak tambah biar orang tua saya seneng ke ruang tamu kayak gitu, atau ke ruang makan, atau di dapur kayak gitu. Terus lama-lama kan, oh iya ya, keadaan yang seperti ini bagus. Nanti kalau dia anak pertama kan akan ditiru oleh adik-adiknya. Nah, mestinya seperti itu. Nah, ketika adik-adik meniru seperti itu kan orang tua bahagia sekali nggih. Jadi pendidikannya yang di anak pertama ini sudah berhasil, adik-adiknya tinggal mengikut. Nah, nanti kerja keras nggih, keringat ini untuk mendidik anak-anak kita ini kita kerasa plong gitu nggih. Oh ya Allah, alhamdulillah berhasil seperti itu. Namun sebaliknya ketika kita menjadi anak, apalagi anak pertama, kamar kita tidak berubah sebagaimana tadi, tiap hari juga dimarahi tapi juga tidak berubah, nanti adik-adiknya juga akan gitu seperti itu nggih. Jadi ketika itu kan orang tua kita sedih. Nah, maka bagaimana supaya orang tua kita itu bahagia, dan itu adalah bentuk dari ibadah ketika kita membahagiakan orang tua. Nah, di dunia kamar kita juga bersih, kemudian di akhirat kita akan mendapatkan pahala tadi nggih, dari bakti juga menjaga kebersihan tadi gitu. Baik, Masya Allah. Ternyata menjaga kebersihan ini bisa kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tentunya kalau misal kita sebagai anak nih dari kecil misal belum terbiasa, mungkin dibiasakan dulu dari kepemilikan kita, bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Misalkan membersihkan kamar seperti yang disampaikan oleh Bu Handa tadi. Ya baik, Bu Handa, bagaimana seharusnya sikap seorang anak yang sudah dewasa nih ketika melihat orang tua dan bundanya sudah mulai membutuhkan bantuan dalam mengurus rumah tangga atau lingkungan? Bagaimana nih kita sebagai anak? Ya, sebagai anak kita itu kan terlahir itu dalam keadaan lemah. Kemudian ketika kita itu sebagai anak remaja, dewasa, itu kan keadaan kita kuat. Dan kemudian nanti kita akan melemah kembali. Maka ketika kita dalam posisi yang kuat itu, maka kita baktikan kepada orang tua kita. Jadi ketika dia butuh bantuan, orang tua kita dulu juga mengalami kuat seperti kita. Namun sekarang dia sudah mulai melemah. Maka tugas kita itu membaktikan diri kita kepada orang tua dengan membantu kebutuhan orang tua kita. Mungkin kepingin kan melihat, kalau dulu mungkin ngepel sendiri, nyetrika sendiri bisa kalau masih
kuat Mbak Latifah, ini masih kuat. Tapi nanti dengan bertambahnya umur itu akan melemah. Jadi mungkin sudah mulai mudah capek. Nah, ketika itu mereka ketika melihat tempat yang berantakan gitu itu hatinya juga sedih gitu. Kalau badan saya kuat pasti akan saya lakukan sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak kepengen gitu membuat anak-anak kita itu pengen dibantu, itu sebenarnya itu tidak gitu. Tapi ketika memang sudah tidak kuat itu kan kepengen ini tempatnya juga rapi bersih, itu ya anaknya gitu. Nah disitulah kita sebagai anak yang dewasa atau remaja, kita diperintahkan untuk membantu orang tua kita. Sebagaimana dalam berbicara pun kita itu mengatakan gitu, ngersul aja tidak boleh. Apalagi sampai orang tua kita itu dengan tenaganya dia sudah tidak kuat, dengan mungkin nafasnya sudah tersengal-sengal seperti itu, mengangkat barang, membersihkan, mengepel, baru dapat separuh sudah berhenti. Kalau kita tahu sebagai anak ya segera kita minta ini saya ini bersihkan aja begitu. Nah mungkin orang tua kita itu tadi kalau sudah tua itu kan juga kalau sering ke kamar mandi gitu jadi kadang dia pipisnya netes di lantai. Nah seperti itu kita sebagai anak segera dibersihkan. Jadi jangan sampai orang tua kita dengan tenaganya yang sudah mulai lemah, lelah seperti itu kita biarkan ke kamar mandi ambil air menggeh-menggeh seperti itu kan kasihan. Nah, kita sebagai anak ini kita baktikan mumpung kita itu masih punya tenaga. Nah juga kita masih punya orang tua, karena kalau orang tua kita itu sudah tidak ada, kita kehilangan doa orang tua kita. Makanya ketika dia itu membutuhkan bantuan segera dibantu biar hatinya senang. Istilahnya kita harus tanggap gitu ya Bu ya, harus bisa memahami keadaan, memahami kondisi kedua orang tua kita dan tentunya memberikan tempat yang nyaman, yang bersih itu juga menjadi salah satu kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Dan tentunya kita juga berharap apa yang kita lakukan ini menjadi bakti kita kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah kalau gini Bu, case-nya kita sebagai anak sudah mulai sibuk dengan pekerjaan dan mulai bagaimana nih bisa berbakti kepada orang tua dengan menjaga kebersihan lingkungannya, tapi kita juga sibuk dengan pekerjaan. Nah ini sebagai anak harus seperti apa? Ya sebagai anak ini kita sesibuk-sibuknya kita itu dalam keadaan kuat nih. Jadi pasti ada waktu lah kita itu untuk membersihkan tempat kita, sisihkan waktu sebentar. Seperti ketika orang tua kita itu tua, kemudian lantainya licin. Nah, nanti kalau kepleset ketika kita tinggal seperti itu kan jatuh, jadinya sakit. Nah, itu ketika kita bersihkan sebelum berangkat itu kan nggak butuh waktu lama. Nah, begitu maka kita akan itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Bagaimana tadi hanya duri saja, hanya duri kecil gitu aja, gitu itu sedekah. Apalagi sedekah ini kita untuk orang tua kita. Selain sedekah juga orang tua kita akan bahagia dan itu bentuk bakti kita. Nah, ketika itu kita hidup akan mendapatkan keberkahan di dunia ini. Bisa jadi dengan waktu yang sesibuk-sibuknya itu kalau hal-hal yang kecil itu bisa kita lakukan. Nah, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah bersih kan tinggal sedikit orang tua kita. Tapi ketika kamar kita berantakan, kamar orang tua kita berantakan, semua berantakan, itu pekerjaannya menjadi lebih besar. Tetapi kalau di dalam ini tadi di kamar sudah kan tinggal orang tua sedikit. Kita sisihkan waktu sebelum berangkat atau sebelum tidur kita bersih. Masya Allah. Tadi yang disampaikan oleh Bu Handa sangat menyentuh sekali, sesibuk-sibuknya kita, tapi kita dalam kondisi yang kuat gitu ya Bu ya. Jadi sebelum berangkat kita membersihkan rumah kita sedapatnya gitu ya, enggak apa-apa ya, asalkan memberikan kenyamanan dan kebersihan untuk orang tua kita tentunya. Masya Allah. Ya Bu Handa, menyambung pembicaraan kita yang di awal tadi, apakah kebersihan ini tanggung jawab
tentunya apakah juga bagian dari adab dan akhlak saat kita mengamalkan kebersihan, menjaga kebersihan, apakah itu juga menjadi bagian dari adab dan akhlak? Iya, jadi ketika kita mengamalkan yang namanya kebersihan, itu menjaga kebersihan itu bagian dari adab dan akhlak. Nah, itu diperintahkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah itu bagaimana dia dalam menjaga kebersihan tubuhnya. Kemudian juga dari hal-hal yang kecil aja kita lihat ketika beliau bersabda, jikalau tidak menyusahkan umatku itu sikat gigi, siwak ya, bersiwak itu diwajibkan setiap mau sholat begitu. Nah, dari hal yang kecil, dari gigi, dari kemudian juga pakaian, ketika kita mau ke masjid, kita mau menghadap Allah, itu juga harus dengan pakaian yang bersih. Nah, itu kan bagian dari akhlak dan adabnya. Jadi kalau kita melihat ini kadang kita itu yang punya aturan, yang punya hukum itu kita gitu. Tetapi kadang kita tidak melaksanakan, yang melaksanakan orang yang tidak tahu gitu. Padahal kita tahu bahwa kebersihan itu bagian dari akhlak kita, dan ketika kita berakhlak menjaga kebersihan ini, syiar kita sebagai seorang muslim itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Islam itu indah, Islam itu bersih. Dimulai dari kadang orang itu bisa terenyuh dengan kita, itu kan kok itu ya butuh cuci tangan seperti itu kan, itu ajaran kita. Jadi ketika kita bisa melaksanakan itu, kemudian di rumah kita sudah dimulai dari rumah lagi, kemudian kita keluar ke lingkungan yang lebih besar, itu akan menjadi dakwah dan syiar kita. Masya Allah. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita harus bisa memanfaatkan kebersihan atau menjaga kebersihan ini sebagai bagian dari syiar, dan tentunya menjadi bagian dari cara kita berbakti kepada orang tua, dan tentunya menjadi bagian dari ibadah kita. Ya baik Bu Handa, ini adalah pesan untuk ayah bunda dan untuk putra-putri yang tentunya saat ini sudah dewasa, yang sudah diajarkan kebersihan oleh orang tuanya. Silahkan. Ya, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun berada, sebagai orang tua, marilah kita jadikan rumah kita ini menjadi madrasah bagi anak-anak kita untuk belajar dan mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga kebersihan. Kemudian kepada anak-anak, marilah kita menjadikan diri kita berusaha untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua melalui cara menjaga kebersihan di rumah kita, kemudian di lingkungan kita, dan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi kita juga menjadi generasi yang bersih di dalam lahir dan batin kita. Itu Mbak Latifah. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali Bu Handa atas ilmunya hari ini. Semoga Bu Handa sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Padamu Ayah Bunda. Terus saksikan program Padamu Ayah Bunda yang hadir setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.